Halo semuanya. Wah, kita ketemu lagi nih di 7up Podcast. Seperti biasa, kami akan membawakan tema dan cerita yang baru. Sebelum itu, kita kenalan dulu ya. Halo, ada aku Thea. Aku Veve. Aku Evan. Aku Vivian. Aku Vanessa. Ada aku Sisil. Dan aku Bridget. Nah, sekarang udah kenal semua kan? Kalau gitu, kita mulai aja yuk ceritanya. Ada seorang perempuan cerdas dan baik hati yang bernama Jenny. Ia adalah seorang dokter spesialis organ reproduksi. Kira-kira bagaimana ya kesehariannya sebagai seorang dokter? Kita dengerin yuk. Selamat pagi, kamu Alex ya? Anak magang baru di sini kan? Selamat pagi. Iya benar dok. Oh, perkenalkan nama saya Dr. Jenny. Bagaimana kabarmu? Semoga betah ya di sini. Kabar saya baik dok. Terima kasih sudah mau menerima saya di sini. Oke, kita mulai saja ya. Apa yang kamu mengerti soal sistem reproduksi? Sistem reproduksi merupakan sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Pada pria, sistem reproduksinya terdiri dari beberapa bagian, yaitu penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin, sekaligus tempat keluarnya sperma. Skrotum yang berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam yang berperan untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis yang berperan sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih yang berperan dalam menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir, kelenjar Cooper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa dengan perannya untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Sedangkan pada wanita, sistem reproduksinya berupa vagina yang merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Saluran telur atau tuba falopi atau oviduk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Inung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel, dan di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Dan yang terakhir, rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuai oleh sel sperma. Dinding rahim atau endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Bagaimana dengan proses pembentukan sel kelamin jantan dan betina? Ada beberapa proses pembentukan sel kelamin jantan, yaitu yang pertama, sel kelamin jantan bermula dari sel primordial germinal atau prekursor gamet, atau bisa disebut juga sel induk gamet. Sel primordial ini membelah dan berkembang menjadi spermatogonium yang bersifat diploid. Yang kedua, spermatogonium membelah secara mitosis dan hasil pembelahannya berkembang menjadi spermatosit primer. Yang tiap spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama menjadi 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Yang keempat, tiap spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua menjadi 4 spermatid. Dan yang terakhir, spermatid akan mengalami diferensiasi dengan bertambah ekor dan menjadi sel sperma. Sedangkan proses pembentukan sel kelamin betina, yang pertama, sel kelamin betina bermula dari sel primordial germinal atau prekursor gamet atau sel induk gamet. Sel primordial ini membelah dan berkembang menjadi oogonium yang bersifat diploid. Yang kedua, oogonium membelah secara mitosis dan hasil pembelahannya berkembang menjadi oosit primer.
Yang ketiga, tiap oosit primer mengalami pembelahan meiosis pertama menjadi oosit sekunder yang bersifat haploid dan badan polar 1. Yang keempat, oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua menjadi oosit yang bersifat haploid dan badan polar 2. Badan polar 1 kadang mengalami pembelahan menjadi 2 badan polar lain. Badan polar tidak mempunyai fungsi signifikan dan akan terdegradasi sendirinya. Dan yang terakhir, ootit yang dihasilkan dari meiosis kedua akan mengalami pematangan menjadi ovum. Wah, kamu dapat menjelaskan secara detail ya. Apa yang ingin kamu ketahui tentang sistem reproduksi selain dari yang kamu jelaskan tadi? Saya ingin mengetahui hubungan antara proses reproduksi dengan kesehatan diri dan masyarakat. Reproduksi bisa diartikan sebagai proses kehidupan manusia dalam menghasilkan kembali keturunannya. Karena definisi yang terlalu umum tersebut, seringnya reproduksi hanya dianggap sebatas masalah seksual atau hubungan intim. Pada akhirnya, banyak orang tua yang merasa tidak nyaman untuk membicarakan masalah tersebut pada remaja. Padahal, kesehatan reproduksi, terutama pada remaja, merupakan kondisi yang sehat, meliputi sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kurangnya edukasi terhadap hal yang berkaitan dengan reproduksi nyatanya bisa memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Salah satu hal yang sering terjadi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi adalah penyakit seksual yang menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang berakibat pada hilangnya nyawa remaja. Peran orang tua merupakan satu hal yang penting dalam edukasi seksual pada remaja, apalagi saat ini masih belum banyak orang yang peduli terhadap resiko yang bisa menyerang remaja, yaitu salah pergaulan. Mulai dari ancaman HIV/AIDS, angka kematian ibu yang meningkat karena melahirkan di usia muda, hingga kematian remaja perempuan karena nekat mengambil tindakan aborsi. Remaja perlu memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksi. Tak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut, informasi yang benar terhadap pembahasan ini juga bisa menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Memiliki pengetahuan yang tepat terhadap proses reproduksi serta cara menjaga kesehatannya diharapkan mampu membuat remaja lebih bertanggung jawab, terutama mengenai proses reproduksi dan dapat berpikir ulang sebelum melakukan hal yang dapat merugikan. Pengenalan terhadap sistem, proses, dan fungsi alat reproduksi, usahakanlah untuk menyampaikan informasi sesuai dengan usia dan kesiapan anak. Resiko penyakit. Aspek ini juga sebaiknya sudah mulai dikenalkan dan disampaikan pada remaja yang sudah beranjak dewasa. Dengan mengetahui resiko yang mungkin terjadi, remaja tentu akan lebih berhati-hati, lebih menjaga kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, dan cara menghindarinya. Remaja perlu dikenalkan dengan hak-hak reproduksi yang ia miliki. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan tentang kekerasan seksual yang mungkin terjadi pada remaja, apa saja jenisnya dan bagaimana cara mencegahnya terjadi. Oh, terima kasih ya dok penjelasannya. Sekarang saya semakin paham mengenai sistem reproduksi. Sama-sama. Keesokan harinya, teman dokter Jenny, yaitu dokter Siska yang juga seorang dokter organ reproduksi, mengajaknya untuk bersama-sama membuat karya ilmiah. Jen, minggu kemarin aku kepikiran buat bikin karya ilmiah. Terus langsung keinget kamu. Kamu mau nggak ikut proyek bikin karya ilmiah? Wah, boleh tuh. Hasilnya nanti pasti sangat berguna karena kan karya ilmiah merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, iya itu, bener banget. Kamu sudah tahu kan, Jen, strukturnya karya ilmiah? Aku cuma inget pendahuluan, pembahasan, sama kesimpulan, tapi nggak inget persis isi-isi di dalamnya. Oke, di dalam pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat, landasan teori, dan metode penelitian. Sedangkan pembahasan berisi tentang hasil penelitian dari data-data yang sudah diambil. Kalau kesimpulan, isinya pasti kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan serta saran. Oh, oke. Karena kita nggak buat ini untuk lulus, kita bakal bikin artikel. Gimana? Oke, sip. Dalam proses pembuatan karya ilmiah tersebut bertepatan dengan menyebarnya wabah virus COVID-19. Tetapi setelah beberapa waktu yang dihabiskan, artikel yang mereka buat pun selesai. Suatu hari sambil beristirahat,
Dokter Jenny dengan sahabat-sahabatnya yang bernama Lilian dan Rona sedang nongkrong di restoran. Di masa pandemi kini jadi sulit ya untuk beribadah. Iya, bahkan pengetahuan kita pun agak berkurang kalau kita tidak pandai dalam mengelola media sosial. Soalnya sekarang apa-apa serba online. Iya juga sih. Ngomong-ngomong, kamu dengar nggak kalau Paus Fransiskus barusan buat dokumen baru loh, yaitu Fratelli Tutti. Wah, emang iya. Aku baru tahu nih, isinya tentang apa. Setauku tentang persaudaraan dan persahabatan sosial. Jadi, dokumen ini dibuat pada masa pandemi ya? Iya, Iya bener. Aku juga pernah dengar. Bisa dijelasin lebih rinci nggak? Jadi, Paus Fransiskus menerbitkan sebuah surat ensiklik yang berjudul Fratelli Tutti yang berarti semua saudara pada tanggal 18 Oktober tahun 2020 yang mana hari itu merupakan perayaan liturgi Santo Fransiskus Assisi. Ensiklik ini ditandatangani pada 3 Oktober 2020 di atas makam Santo Fransiskus di Assisi, dan dokumen ini diedarkan pada tanggal 4 Oktober 2020. aku tambahin ya. Ensiklik sendiri merupakan surat yang dikeluarkan oleh Paus sebagian dari refleksinya tentang ajaran gereja yang diberikan kepada orang-orang di sekitarnya, para imam, kaum selibat, dan para umat yang diharapkan bisa menjadi bagian dari referensi bagi kita untuk mendalami ajaran iman gereja. Ensiklik ini ditujukan kepada semua orang yang berkehendak baik. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mendorong keinginan akan persaudaraan dan persahabatan sosial. Latar belakangnya adalah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Berarti, dari keadaan saat ini, bisa dilihat bagaimana rasa kekeluargaan dan saling peduli antar umat manusia yang sangat cocok dengan arti dari Fratelli Tutti, yang artinya semua saudara ya? Iya, betul banget tuh. Tentunya, pada masa-masa pandemi seperti ini, banyak usaha-usaha yang penghasilannya menurun. Salah satunya adalah usaha makanan internasional milik teman Dokter Jenny, yaitu Nana. Aduh Jen, masa-masa pandemi kayak gini usahaku sepi terus. Oh, usaha makanan internasional kamu itu ya? Iya, tapi emang sih sebelum masa-masa pandemi gini juga udah mulai menurun penjualannya. Kira-kira kenapa ya? Oh, aku beberapa hari yang lalu ada baca tentang evaluasi usaha begitu. Kelihatannya kamu juga perlu, Dena. Oh boleh tuh. Emang apa aja sih yang harus dievaluasi? Yang pertama, produk kamu harus punya nilai jual. Nggak apa-apa meskipun ada pesaing. Tapi kamu tetap harus ciptain menu-menu unik. Yang kedua, apa peminat produkmu cukup? Kamu harus sering-sering promosi, supaya banyak yang tahu usaha kamu dan jadi tertarik. Yang ketiga, kamu harus riset pasar, harus tentukan target pembelinya dulu. Kalau sudah pemasarannya, jadi lebih mudah. Kalau cara mengembangkan usaha gimana Jen? Sepupu kamu ada yang punya usaha elektronik kan? Oh iya benar. Dia pernah cerita kalau mau ngembangin usaha itu harus ngelihat peluang usahanya. Terus melakukan survei, juga harus bermitra sama pemasok yang handal. Terus melakukan promosi secara offline maupun online. Yang terakhir, terus berinovasi dengan produknya. Oh gitu. Oke deh, nanti aku terapin ke usaha aku. Oh iya Jen, kamu mau tahu juga nggak tentang masalah-masalah apa aja yang bisa terjadi di suatu usaha? Boleh tuh nah, lumayan buat tambah pengetahuan. Permasalahan dalam usaha itu ada kenaikan harga bahan baku, kendala kenaikan tarif BPM, kendala internal usaha, persaingan pasar yang ketat, dan masa simpan bahan baku yang terlalu pendek. Wah, banyak juga ya. Aku baru tahu kalau buka usaha ada sebanyak itu kendalanya. Tapi ada solusinya nggak sih, Nah? Adalah, solusinya kita bisa cari bahan baku lain yang dapat menggantikan bahan baku yang sedang naik harganya. Atau kita bisa dengan mengurangi jumlah bahan. Kita juga perlu belajar mengatur operasional usaha, melatih para pegawai agar memiliki skill lebih, terus mencari ide unik yang dapat diterapkan pada usaha. Terakhir, kita bisa menyiapkan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan usaha. Oh, gitu ya. Seneng deh bisa dapat pelajaran baru. Wah, udah selesai aja nih ceritanya. Selalu seru sih emang alurnya. Udah seru, dapat ilmu baru lagi. Iya nih, kalau begitu kita pamit dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kelompok kami. Jangan lupa like dan komen.